Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, kita kembali lagi di pelajaran arut kita, asas ilmu arut di pertemuan keberapa ini? Keempat. Nah, kemarin kita sempat lama karena memang ada beberapa kesibukan persiapan sebelum kepulangan kita dari Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah ke Banjar. Nah, terus kemudian ketika di Banjar pun ada beberapa kendala, di antaranya kita udah tidak nemu lagi papan tulis kita yang lama sehingga terpaksa beli yang baru. Ala kulihal, alhamdulillah sekarang kita udah ngumpulin semua sarana prasarana yang kepake buat ngelanjutin deres ilmu arut. Nah, sekarang kita di pertemuan keempat. Di pertemuan kali ini kita pengen fokus buat ngebahas bagian-bagian yang ada di dalam sebuah syair. Karena nanti dengan mengetahui bagian-bagian ini baru kita bisa ngebahas bagaimana suatu syair itu bisa dibentuk. Nah, karena nanti masing-masing bagian itu punya ketentuannya sendiri. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada dua bait syair yang dari kemarin selalu kita jadikan contoh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Nah, ini bait yang masyhur ya, biasanya dibaca setelah selesai baca Quran berjamaah. Nah, di sini istilah pertama yang pengen kita angkat adalah tentang satu bait. Satu bait itu dia punya dua bagian. Ada setengah awal, ada setengah yang kedua. Nah, kalau antum baca misal kayak Aqidatul Awam, misal kayak gini, Abda'u bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu. Nah, habis itu baru dituliskan wabi rahimida imil ihsani. Nah, maka ini kapan dinamakan satu bait dari sini sampai sini. Nah, ini namanya satu bait. Nah, sekarang bait ini bisa kita bagi jadi dua, setengah awal dan setengah yang kedua. Nah, sebagai contoh, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, ini adalah setengah awal. Sementara tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati, ini adalah setengah yang kedua. Nah, setengah bait awal disebut dengan istilah sodrul bait. Nah, sodr. Ini kelihatan enggak sih? Silau cahaya ya. Nah, terus kemudian setengah yang kedua disebut dengan ajuzul bait. Jadi ada sodrul bait, ada ajuzul bait. Nah, terus kemudian setiap sodr dan ajuz, ya kan, itu mereka pasti terdiri dari kumpulan-kumpulan taf'ilah. Nah, sebagaimana kemarin udah kita bahas, kalau bahar itu diibaratkan provinsi, maka taf'ilah ini adalah kabupaten yang ngebentuknya. Nah, terus kemudian ada istilah sendiri untuk kumpulan-kumpulan taf'ilah ini. Masing-masing satunya disebut apa? Nah, taf'ilah yang ada di ujung sodr, itu dia punya nama. Nah, namanya adalah arut. Nah, jadi contoh misalkan, setengah bait yang pertama, itu arutnya mana? Nah, maka kita bilang arutnya adalah mafa'ilun. Atau kita bilang arutnya adalah sama'uhu. Nah, begitu. Nah, terus kemudian, kalau misalkan di akhir ajuzul bait, maka nama taf'ilah terakhirnya apa? Kalau di akhir ajuzul bait, maka nama taf'ilahnya adalah dorb. Nah, jadi ujungnya sadr itu disebut arut. Ujungnya ajuz itu disebut dengan dorb. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan arut dan dorb itu cuma khusus untuk taf'ilah yang di ujung, maka taf'ilah yang sebelum ujung, baik itu yang pertama, kedua, atau ketiga, nah, ini disebut apa? Nah, ternyata semuanya punya nama yang sama, yaitu hashwun. Nah, atau biasanya kita sebut hasyu. Nah, jadi fu'ulun ini adalah hashwun. Nah, gitu juga, mafa'ilun juga merupakan hashwun. Nah, fu'ulun juga merupakan hashwun. Nah, jadi kalau kita perhatikan, bait ini terdiri dari apa? Hasyu, arut. Hasyu, dorb. Nah, ini yang membentuk satu bait. Kumpulan hasyu, arut, ini disebut dengan sodrul bait. Kumpulan hasyu, lalu dorb, ini disebut dengan ajuzul bait. Nah, rasa sampai situ, itu udah lumayan gampang. Intinya, satu bait itu bisa kita potong jadi dua. Ada sodrul bait, ada ajuzul bait. Ujung sodr disebut arut. Ujungnya ajuz disebut dengan dorb. Nah, semua taf'ilah yang bukan arut dan juga bukan dorb, maka itu disebut dengan hashwun. Nah, sampai sini mungkin itu gampang untuk dipahami. Nah, tapi dari situ
kita perlu sering-sering latihan. Sering gimana caranya biar istilah-istilah ini bisa dihadirkan di kepala kita bahkan tanpa perlu mikir. Nah, artinya ilmu yang pertama kali nyampe ke kita pasti datangnya dalam bentuk nazori, ya kan, kita perlu berpikir. Nah, gimana caranya sampai kita nggak perlu mikir lagi, atau mikir tapi sangat cepat. Nah, itu perlu sering-sering dilatih. Nah, untuk mempermudah antum-antum dalam murojaah, udah Anda tuliskan ulang 5 istilah yang baru kita pelajari. Nah, di situ ada sodr, di situ ada ajus, ada arut, dorob, dan juga hashwun. Nah, antum bisa latihan 5 kata kunci ini. Antum bisa tanya definisinya. Sodr itu yang mana? Ajus itu yang mana? Arut itu yang mana? Dorob itu yang mana? Hasyu itu yang mana? Nah, atau bisa antum putar. Nah, antum bilang misalnya fu'ulun. Ini termasuk apa? Oh, ini termasuk hashwun. Nah, fu'ulun mafa'ilun. Ini termasuk apa? Oh, ini termasuk sodr. Nah, dan seterusnya. Pokoknya kata kuncinya ada 5. Silakan antum bikin soal, latih diri antum sendiri sampai ke 5 istilah ini nancep di kepala dengan kuat dan tidak perlu waktu untuk menghadirkannya. Nah, kalau antum udah hafal ke-5 istilah itu, baru kita masuk ke inti pembahasan di pertemuan ini. Nah, sebagaimana yang antum tahu, ya kan, timbangan-timbangan syair itu terbatas, ya kan, semua udah dirumuskan oleh para ulama. Nah, kayak misalkan tawil, udah dirumuskan sama ulama. Tawil itu timbangannya fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Nah, terus kemudian, ketika itu terjadi, apakah berarti qasidah atau syair itu harus sesempurna timbangan itu? Artinya harokat dan sukunnya harus benar-benar pas, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jawabannya enggak mesti kayak gitu. Nah, boleh dia sedikit berubah dari timbangan asalnya. Nah, sebagai contoh, di sini pun kalau antum lihat ada beberapa yang timbangannya ini nggak sesuai dengan timbangan idealnya. Kita tahu kalau misalkan bahar tawil itu, dan syair ini pakai bahar tawil, timbangannya harusnya fu'ulun mafa'ilun. Tapi coba antum perhatikan. Nah, di sini ada fu'ulun mafa'ilun fu'ulu. Nah, ada perbedaan. Yang mana harusnya fu'ulun, ternyata dia berubah jadi fu'ulu. Yumallu. Suku kata terakhirnya lu. Dia tidak mati, dia nggak sukun akhirnya. Maka berarti timbangannya bukan fu'ulun, tapi fu'ulu. Nah, ini udah menyalahi dari kaidah awalnya. Yang mana harusnya fu'ulun, kenapa ditulisnya cuma fu'ulu? Itu satu. Terus kemudian mafa'ilun. Nah, kalau antum tahu, mafa'ilun kita tidak ada belajar. Yang ada kita belajar itu apa? Mafa'ilun. Ya kan? Mafa'ilun. Kalau antum lupa, antum bisa murojaah lagi. Pertemuan kita tentang taf'ilah. Nah, ini ada ya yang hilang. Ya kan? Jadinya mafa'ilun. Nah, terus kemudian ini lagi. Tanazza. Nah, tanazza itu wazannya fu'ulu, bukan fu'ulun. Padahal harusnya taf'ilahnya fu'ulun. Nah, sama di sini. Waniyatin. Nah, waniyatin itu adalah mafa'ilun. Nah, perubahan-perubahan ini, apakah hal yang tidak dibolehkan di dalam arut karena tidak sesuai dengan timbangan idealnya? Ternyata jawabannya enggak. Nah, perubahan-perubahan ini adalah rukhsah. Nah, ini adalah alternatif. Ini adalah kemudahan. Yang mana artinya antum nggak mesti timbangannya itu sesuai dengan timbangan yang timbangan idealnya atau timbangan awalnya. Jadi mafa'ilun misalkan. Mafa'ilun itu boleh aja kalau pengen antum ubah jadi mafa'ilun. Nah, mafa'ilun boleh, mafa'ilun juga boleh, ya kan? Nah, fu'ulun gitu juga. Fu'ulun itu boleh aja antum ubah jadi fu'ulu. Nah, ini udah merupakan keringanan agar kita lebih gampang lah bikin syair-syair berbahasa Arab sesuai dengan timbangan arut. Nah, sekarang pertanyaannya, kebolehan-kebolehan ini acak suka-suka kita atau ada kaidahnya, ada timbangan tertentunya? Nah, jawabannya tidak mungkin semua itu acak, ya kan? Kalau acak, maka nanti bisa aja orang bikin sesuatu yang sangat jauh dari bahasa aslinya. Ternyata kebolehan-kebolehan ini atau rukhsah-rukhsah ini punya istilah tersendiri dan punya kaidah tersendiri di dalam ilmu arut. Nah, sebagaimana yang antum lihat di sini ada fu'ulun yang berubah jadi fu'ulu. Awalnya fu'ulun, terus kemudian berubah jadi fu'ulu. Fu'ulun, terus kemudian dia berubah jadi fu'ulu.
fu'ulu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang hilang di sini huruf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Huruf nunnya yang hilang, huruf kelima. Maka kita sebut ini kehilangan huruf kelima. Harokatnya apa? Harokatnya sukun. Nah, mafa'ilun berubah dia menjadi mafa'ilun. Nah, yang hilang huruf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata yang hilang adalah huruf kelima juga. Nah, huruf kelima yang sukun. Kemudian dia hilang. Nah, jadi perubahan yang kita lihat seakan-akan acak ini, kadang mereka itu memiliki kesamaan. Contohnya fu'ulun yang berubah menjadi fu'ulu, ya kan? Itu ternyata memiliki kesamaan dengan mafa'ilun yang berubah menjadi mafa'ilu. Kesamaannya apa? Sama-sama kehilangan huruf kelima yang sukun. Nah, karena ada kesamaan semacam ini, akhirnya para ulama arud bikin istilah untuk perubahan-perubahan yang sama ini. Nah, kata mereka, oh kalau perubahannya sama, kita bikin aja nama yang sama. Nah, dan kita bikin namanya pendek, biar orang nggak perlu nyebutnya panjang-panjang. Karena kalau orang nyebutnya panjang, itu kena perubahan apa? Oh, dia kena perubahan pembuangan huruf kelima yang sukun. Nah, panjang banget namanya. Pembuangan huruf kelima yang sukun. Nah, biar lebih ringkas, maka pembuangan huruf kelima sukun ini dibikin istilah sama ulama arud. Apa istilahnya? Istilahnya adalah qobdun. Istilahnya adalah qobdun. Nah, maka kalau mereka ngobrol, oh syair ente kena perubahan apa? Kata dia, syair anak kena perubahan qobet. Oh, syair anak kena qobet. Berapa kali kena qobetnya? Oh, kena qobetnya 3 kali misalnya. Oh, kena qobetnya 4 kali misalkan. Nah, ini merupakan alternatif yang dibikin sama para ulama arud. Nah, mereka bikin istilah. Nah, maka dari itu, qobet ini, jangan antum kira perubahan ini cuma ada qobet aja. Ternyata perubahan ini ada banyak. Nah, pokoknya setiap perubahan yang terjadi beberapa kali ya di dalam ilmu arud, ini pasti dibikinin istilah sama para ulama arud, biar kita lebih gampang nyebutnya. Nah, pembahasan tentang perubahan-perubahan ini disebut dengan istilah taghyirat atau perubahan. At-taghyirat. Nah, alias perubahan. Perubahan ini terbagi menjadi 2. Ada namanya ilat. Atau penyakit, ya kan? Jadi, karena dia tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya, maka dia disebut penyakit. Nah, terus kemudian ada juga namanya zihaf. Sama aja sebenarnya. Nah, zihaf juga merupakan perubahan. Tapi nanti kita akan belajar apa sih perbedaannya ilat dengan zihaf. Nah, nanti ilat pun terbagi 2 juga. Nah, terus kemudian apakah kita akan memperpanjang pembahasan tentang taghyirat ini? Jawabannya enggak. Nah, pembahasan tentang taghyirat ini tidak akan kita perpanjang di sini. Kenapa? Karena menurut pengalaman Anda sendiri, beberapa pelajar ilmu arud itu patah semangatnya di bab masalah taghyirat ini. Nah, masalah ilat dan zihaf ini. Kenapa? Karena perinciannya sangat panjang. Nah, dan lumayan susah untuk dihafal secara langsung kalau nggak sambil praktek. Akhirnya karena mereka ngerasa, oh, anak ada bab awal yang anak tidak terlalu paham, atau oh anak ada bab awal yang anak itu belum hafal. Jadi rasanya kalau lanjut ini nggak bisa. Sementara kalau untuk maksain bab ini itu susah banget untuk benar-benar dikuasai dalam waktu yang singkat. Nah, yahtaj ila mumarasah tawilah. Nah, ibaratnya mereka itu orang yang ada di level 1, naik ke level 2, naik ke level 3, level 3-nya susah. Karena level 3-nya susah, mereka rasanya nggak pengen coba-coba ngelihat level 4. Level 5, level 6, level 7, dan seterusnya. Nah, padahal ilmu arud nggak mesti dipelajari kayak gitu. Bisa aja ente level 3 itu nggak mesti benar-benar dikuasai. Ente dapat gambaran secara garis besar, nanti naik ke level 4 itu sambil mutolaah level ketiganya. Nah, naik ke level 5 sambil mutolaah lagi level 3-nya. Nah, dan di video ini mungkin kita bakal naik sedikit demi sedikit sambil mutolaah tentang taghyirat ini. Jadi nanti antum bakal belajar masuk ke bahar tawil, terus kita bahas di bahar tawil itu ada ilat apa aja, ada zihaf apa aja. Nah, jadi antum belajarnya ngafalinnya sambil praktek.
Nah, kalau antum ngerasa masih terlalu penasaran dengan taghyirat ini, antum bisa cek sendiri di kitab-kitab yang antum punya, ya kan? Insya Allah kitab arut paling mendasar pun itu udah mencakup pembahasan tentang taghyirat ini. Nah, antum bisa cek di sana, tapi tidak perlu terlalu banyak membebankan pikiran ngerasa bahwa semua taghyirat harus dihafal satu kali duduk atau saat itu juga atau di level itu juga. Tidak apa-apa, nanti kita naik ke bahar tawil tapi sambil kita mutolaahi. Nah, terus kemudian ini beberapa poin yang penting sebelum nanti kita masuk ke dalam pembahasan bahar tawil. Terkait ilat dan zihab. Ilat dan zihab itu punya beberapa perbedaan, ya kan? Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, kadang ada ilat itu yang diperlakukan seperti zihab. Ada juga zihab yang diperlakukan seperti ilat. Nah, jangan sampai gara-gara istilahnya beda-beda padahal dia mirip gitu. Jadinya bisa ketukar-ketukar. Nah, jangan sampai itu bikin penghalang buat antum. Pokoknya antum ingat, pokoknya kalau nggak sesuai dengan wazan asalnya, sebut aja taghyirat, sebut aja perubahan. Nah, meskipun perubahan itu nanti bisa jadi ilat, bisa jadi zihaf. Nah, ini mungkin memang tidak terlalu tahqiq namanya. Belajarnya tidak terlalu tahqiq. Tapi kadang memaksakan diri untuk terlalu tahqiq, itu bisa jadi mematahkan semangat. Nah, sering terjadi kayak gitu. Kenapa sih harus dipisahkan antara hasyu, arut, dan dorob? Jawabannya adalah karena arut dan dorob nanti dia punya aturan-aturan yang lebih khusus, aturan-aturan yang lebih ketat dibandingkan hasyu. Nah, terus kemudian apakah ilat dan zihab itu bentuknya merupakan rukhsah terus? Ternyata jawabannya enggak. Dia kadang sama kayak rukhsah dalam fikih ya, bisa jadi hukumnya wajib. Nah, contoh misalkan kayak mafa'ilun di sini, ya kan? Atau ya mafa'ilun di sini lah. Nah, seperti mafa'ilun di sini. Nah, kita tahu bentuk aslinya adalah mafa'ilun dengan ain yang panjang ya, mafa'ilun. Nah, terus kemudian dia berubah menjadi mafa'ilun. Kita tahu dia berubah menjadi mafa'ilun setelah terkena ilat. Tapi boleh nggak sih kalau kita paksakan gitu? Ana nggak pengen ngambil ilatnya, ana pengen dia tamam gitu. Ana pengen dia sesuai dengan aslinya mafa'ilun. Ternyata jawabannya tidak boleh. Nah, ini terjadi juga di bahar basit misalkan. Nah, di bahar basit itu ada akhirnya itu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, harusnya kan akhirnya apa? Akhirnya berupa fa'ilun. Nah, tapi dia terkena ilat sehingga fa'ilunnya fa-nya nggak jadi panjang, fa-nya berubah jadi pendek. Nah, dibacanya jadi fa'ilun. Nah, boleh nggak kalau misalkan ujungnya bahar basit yang fa'ilun ini, kita biarkan aja dia sesuai dengan aslinya, yaitu fa'ilun, tidak terkena ilat. Nah, ternyata jawabannya enggak. Nah, dia malah wajib terkena perubahan, menjadi fa'ilun. Nah, inilah yang akhirnya bikin kenapa orang itu bisa lama belajar arut. Karena perubahan ini ada beberapa yang wajib. Nah, kalau misalkan nggak kayak gitu, ya kan perubahan itu terserah kita, maka berarti kita tinggal hafalin aja bahar-bahar syair, kita udah bisa bikin syair seenaknya kita. Nah, ini yang bikin ilmu arut jadinya kadang perlu waktu yang lama untuk benar-benar dikuasai. Nah, mungkin segitu aja untuk materi malam ini. Ya, sekarang malam, terserah antum lah nontonnya kapan. Nah, yang paling penting itu adalah antum hafal 5 istilah tadi. Mulai dari sodr, ajuz, hasyu, arut, dan juga dorob. Nah, ketika 5 istilah itu hafal, kita udah bisa langsung loncat ke bahar tawil. Nah, baru nanti sambil kita belajar bahar, kita hafalin taghyirat yang ada, baik itu berupa ilat ataupun zihab. Nah, dan nanti kita jelaskan mana perubahan yang boleh-boleh aja, ya kan, dan mana perubahan yang harus. Nah, moga yang dikit ini ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, antum bisa tanya langsung atau tulis ya di kolom komentar. Karena memang channel ini tidak banyak penontonnya. Jadi kalau antum tulis di komen itu pasti kebaca, saudara. Nah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.